Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah inni bi khair wa anti? Alhamdulillah inni bil khair. Man ismuki? Ismi Eka Novitasari wa anti? Ismi Linda Purnama. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang as-sunnah dari kitab As-Sulam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ushul Fiqh 1. Langsung saja, apa definisi sunnah? As-sunnatul lughah, at-thariqatul mu'tadatu awit thariqatul mahmudah. Sunnah secara bahasa adalah jalan biasa atau jalan yang terpuji. Wastilahan, qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa taqriruhu. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehujahan sunnah? Wa innahu qad ittafaqu ala annaha hujjatun wa annaha kal qur'ani fit tahlili wa tahrimi. Para ulama sepakat bahwa sunnah adalah hujjah sebagaimana Al-Quran bisa untuk hujjah dalam menghalalkan ataupun mengharamkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata'allah. Yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Bagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Nabi bersabda, ingatlah bahwasanya aku telah diberi Al-Quran dan yang semisal Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Maksudnya adalah Nabi diberi sesuatu yang sama dengan Al-Quran berupa sunnah ketika Al-Quran tidak membahasnya. Apa saja macam-macam sunnah? Wa tanqasimu sunnatu ila salasati aqsamin. As-sunnatul qauliyatu wa sunnatul fi'liyatu wa sunnatut taqririyah. Sunnah terbagi menjadi 3, yakni sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Bisakah Anda jelaskan tentang sunnah qauliyah? As-sunnatul qauliyah wa tasamma aidon khobarun. Sunnah qauliyah dinamakan juga khobar. Nah, adapun macam-macam dari sunnah qauliyah ini, wa yanqasimu mutlaqun khobari ila salasati aqsamin. Secara mutlak, khobar itu terbagi menjadi 3 bagian. Al-qismul awal, al-maqtu'u bisidqihi ka khobarillah wa rasulihil mutawatir. Yang pertama itu khobar yang pasti benarnya, seperti berita dari Allah dan berita yang mutawatir dari Rasulullah. Kemudian al-qismus tsani, al-maqtu'u bikadibihi kal ikhbari bijtima'id diddaini wal ikhbari bi khilafi ma huwa min qat'iyyatish syari'ah. Khobar yang pasti bohongnya, seperti khobar mengenai berkumpulnya 2 perkara yang bertentangan dan berita yang tidak sesuai dengan ketetapan syariat. Kemudian al-qismus salisu ma la yuqta'u bisidqihi wala bikadibihi wa huwa salasatu anwa'in. Yang ketiga, khobar yang tidak dapat dipastikan benar atau bohongnya. Khobar ini menjadi 3 macam. Nah, yaitu yang pertama, mala yatarajjahu sidquhu wala kadhibuhu ka khobaril majhulin. Khobar yang pertama itu khobar yang benar dan bohongnya tidak lebih unggul, seperti khobarnya orang yang tidak jelas. Kemudian ma yatarajjahu sidquhu ala kadhibihi ka khobaril adl. Yang kedua itu khobar yang benarnya lebih unggul dari bohongnya, seperti khobarnya orang adil. Kemudian yang ketiga, ma yatarajjahu kadhibuhu ala sidqihi ka khobaril fasiq. Yang ketiga itu khobar yang bohongnya lebih unggul dari benarnya, seperti khobarnya orang fasik. Kemudian wa yanqasimul khobaru bi'tibarin akhara ila mutawatirin wa ahadin. Nah, khobar ataupun sunnah ditinjau dari segi lainnya itu terbagi menjadi mutawatir dan ahad. Adapun mutawatir yakni al-mutawatirul lughah, asyai'ul ati marrotan ba'da ukhra, mislu tawataror rojalu idza ja'u wahidan ba'da wahidin.
Mutawatir secara bahasa adalah sesuatu yang datang secara berurutan, sebagaimana perkataan orang-orang datang berurutan satu persatu. Kemudian wastilahan wa khabaru jam'in mahsusin yamtani'u tawatu'uhum 'alal kadibi min haitsu kasratuhum. Sedangkan secara istilah mutawatir adalah khabar yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang dipastikan tidak mungkin mereka bisa sepakat untuk berbohong dikarenakan jumlah mereka yang begitu banyak. Adapun syarat-syarat khabar mutawatir, al-awwal anna ya'lamu dzalika min daruratin min musyahadatin aw sama'in. Yaitu yang pertama, para perawi mengetahui secara pasti, baik dengan cara menyaksikan ataupun mendengar langsung. Kemudian as-tsani wujudul adidil mu'tabarin fi kulli tabaqat. Yang kedua, para perawi mencapai jumlah tertentu atau bilangan mutawatir pada setiap generasi ataupun level. Kemudian as-salisu ayyablugha adaduhum ila mablaghin yamna'u fil 'adati tawafu'uhum 'alal kadhib. Yang ketiga, yakni jumlah perawi telah sampai kepada sebuah bilangan yang menurut kebiasaan bilangan tersebut dapat mencegah kemungkinan ataupun untuk berbohong. Adapun contoh dari hadis mutawatir yakni qauluhu sallallahu alaihi wasallam unzilal qur'anu ala sab'atin ahrufin faqra'ul ma tayassara min. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diturunkan Al-Qur'an kepadaku dalam 7 huruf, maka bacalah yang mudah darinya. Baiklah, untuk pembahasan khabar ahad akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Al-ahadu huwa ma yuqabilu mutawatira wa yanqasimu ila thalathati aqsamin. Ahad adalah kebalikan dari mutawatir. Khabar ahad terbagi menjadi 3 bagian, yaitu as-sahihu wa huwa ma tasallu sanaduhu biqudli dhabitina bila sududin wala illatin qadihatin. Sahih adalah hadis yang sanadnya sambung dan diriwayatkan oleh para perawi yang adil, kuat hafalannya tanpa ada kejenggalannya. Al-hasan wa huwa mastakharat rijaluhu daunastihari rijalis sahih kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hasan adalah hadis yang tingkat kemasyhuran perawinya di bawah tingkatan masyhuran perawi hadis sahih. Ad-dha'ifu wa huwa ma qasara 'an darajatil hasani wa huwa laisa bihujatin fil itsbati al-ahkam. Dhaif adalah hadis yang derajatnya di bawah hasan. Hadis dhaif tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan hukum. Selanjutnya, bisakah tolong Anda jelaskan tentang bagaimana sunnah fi'liyah itu? As-sunnatil fi'liyati. Sunnah fi'liyah inna af'alahu sallallahu alaihi wasallam yang qasimu ilal aqsamin. Perbuatan Rasulullah SAW terbagi menjadi beberapa bagian. Al-awwal, makana hawajisan nafsi wal harakatil basyariyati katasarrufi wal a'dha'i wal harakatil jasad. Perbuatan yang timbul dari perasaan, lintasan hati dan gerakan yang bersifat manusiawi, seperti penggunaan anggota badan dan gerakan jasad. Ats-tsani ma la yata'allaqu bil ibadati wa wadahal amrul jibalati fihi kal qiyami wal qu'udi wan nahwihima. Perbuatan yang kedua yaitu perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah dan hanya sekedar tabiat kebiasaan seperti duduk dan berdiri. Ats-tsalisa mahtamalu ay yakhruja 'anil jibilati ila tasyri'i bimuwazibiyati 'alaiha 'ala wajhin ma'rufin wa wajhi mahsusin. Perbuatan yang ketiga yaitu perbuatan yang kemungkinan telah keluar dari tabiat kemudian dijadikan sebagai tasyri', ketetapan hukum dikarenakan terus-menerus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang biasa diketahui dan dengan cara yang khusus. Bisakah Anda berikan contoh dari sunnah fi'liyah ini? Wa min amthilati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu hubzus sa'iri ghairu mankhulin, riwahul Bukhari. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam makan roti tepung gandum yang tidak diayak, hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya bisakah tolong Anda jelaskan bagaimana sunnah takririyah itu? Sunnati takririyati. Sunnah takririyah. At-takririyati ayyaskuta an-nabi sallallahu alaihi wasallam an inkari ma qila aw ma fu'ila baina yadayhi aw fi asrihi alima bihi.
Takrir atau ketetapan adalah diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengingkari perkataan atau perbuatan yang dikerjakan di hadapan beliau atau dikerjakan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak di hadapan beliau, akan tetapi beliau mengetahuinya. Bagaimana pandangan ulama dari sunnah takririyah ini? Walidzalika qalu iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan alaihi wasallama ala qauli ahadin ka qaulihi wa iqrarahu sallallahu alaihi wasallam ala fi'li ahadin ka fi'lihi. Ikrarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terhadap perkataan seseorang adalah seperti sabda beliau. Ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan seseorang adalah seperti perbuatan beliau. Bisakah Anda memberikan contoh dari sunnah takririyah tersebut? Contoh-contoh ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minha takrirahu ala biaidi al musyrikina minal amwali allati taksabuha qabla al islami biriban aw ghairihi walam ya'mur biraddaha bal ja'ala lahum bitaubati fi ma salafa min dzalika. Ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang musyrik yang dihasilkan sebelum datangnya Islam dan dengan cara riba untuk yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh mereka untuk mengalihkan uang tersebut, akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk bertaubat apa yang telah dikerjakannya dahulu. Baiklah, kesimpulan dari saya, sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Adapun kehujahan sunnah, para ulama sepakat bahwa sunnah adalah hujah sebagaimana Al-Quran bisa hujah dalam menghalalkan ataupun mengharamkan suatu hukum. Kesimpulan dari saya yaitu sunnah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Sunnah qauliyah terbagi lagi menjadi 2 macam, yaitu sunnah mutawatir dan sunnah ahad. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga sunnah takririyah, yaitu ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami tadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.